Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Fadis. Hari ini kembali di segmen pamungkas dari Opini Tengah Malam, yaitu Alien ya. Alien. Gue berani jamin tidak ada jadi disclaimer ya. Tidak ada konten creator yang membahas alien sebanyak Opini Tengah Malam. Anjay. Bener lu. Ya nggak tahu, Fed. Coba lu hitung dah berapa konten alien di kita anjir. Kita sih udah lumayan sih. Sampai yang tidak terkenal aja kita ada. Freelon. Terkenal lah. Enggak, sumpah sampai iya sih itu. Sampai maksud gue ini ada sampai yang Bob Lazar, lu inget gak sih Bob Lazar? Zaman-zaman kita masih kuliah. Berapa tahun lalu? Kuliah gitu. Kuliah dong. Ya kuliah. Kuliah 2019 masih kuliah. Zaman 2019 kita sampai nontonin si siapa? Itu dokumenter, kita bedah, kita buat berapa part. Anjing, sekarang ya ngeriset satu topik aja anjing, sehari lama banget anjing. Udah aduh, nonton dokumenter aja udah kayak aduh. Iya sih. Nunaki gue nonton 2 kali loh. Dulu. Satu di rumah lu, satu di rumah gue sendiri. Terus gue nonton tuh gue ulang-ulang gitu, kalau nggak ngerti gue ulang, gue rewind. Dicari kadang lu. Iya, gue nggak ngerti gue rewind. Makanya dalam banget kan itu Anunnaki dulu. Gokil memang. Dari apa? Dari dokumenternya. Nih, sekarang umur kita sudah menjauh. Sudah menua. Oke, kita kemarin baru bahas si siapa? Hai Brazil. Gampangnya Saranjana Irlandia. Saranjana Irlandia, McGregor bro, dari sana tuh McGregor. Kita habis bahas itu di Fedian, sekalian bahas kayak apa ya, kesalahan-kesalahan yang menimbulkan sebuah peradaban dan temuan unik. Kemarin kita bahas itu dan giveaway sudah kita bagikan ya, sudah kita temukan pemenangnya. Anjay, pasti kalau orang yang bilang bohong lu baju rekaman baru 30 menit setelah ini. Tapi kan kita timeline 3 minggu ini. Kali ini Faris akan ngebahas kita nggak bisa bacain komen juga anjay. Keluar bro. Tapi nggak apa-apa, berarti kita bacain komen nanti di live. Ya makanya kalian berarti komennya banyak yang kita bacain tuh. Iya, yang banyak. Iya, jangan lupa nih sekarang kalian nonton 5 menit minimal, kalian like, kalian komen, kalian share biar algoritmanya dibaca. Oke, Faris, alien apa lagi ya sebenarnya lumayan alien Indonesia nih. Tapi kali ini katanya Indonesia bro. Gua feeling gue di Kalimantan. Iya, feeling Kalimantan mah mistis. Gak suka alien. Iya sih. Sulawesi ya Riz. Apa di mana? Jadi ini NTT. adalah iya betul. Di mana? NTT. Di mana? NTT. Anjing, ini adalah namanya ALOR Insiden. ALOR UFO Insiden ini dari salah satu pendengar kita ya. Di konten apa nih? Yang Jepang gue gitu lupa lagi gue. Yang di Jepang tuh yang alien bocil tuh, dia komen di situ katanya ALOR. Jadi gue cari. Jadi ini udah lama bro, terjadi di daerah NTT pada bulan Juli tahun 1959. Dan ini kisahnya itu jadi diceritakan lewat buku. Judulnya UFO, salah satu masalah dunia masa kini. Jadi mungkin satu buku itu isinya tentang UFO sih. Jadi nggak cuma si siapa ALOR ini doang. Jadi diambil dari halaman 49 sampai 51 kalau nggak salah ya, seingat gue. Ditulis oleh Jacob Salatun. Katanya di buku ini dia mendeskripsikan kemunculan makhluk yang tingginya 180 cm dengan kulit yang sedikit kemerahan, tampak sedang kebingungan di ladang seorang petani. Jadi aliennya di ladang seorang petani tahun 1959 ya, lu bayanginnya. Si Jacob Salatun ini menulis kisah berdasarkan kesaksian komandan kepolisian setempat bernama Alwi Al-Nadat. Jadi bukan dia yang lihat, tapi dari polisi di daerah segitu ketika tahun segitu yang nanganin kasus ini yang diungkapkan 17 tahun setelah kejadian yang spektakuler ini. Dia jadi nggak cerita selama 17 tahun si Alwi Al-Nadat ini bro. Untuk menyembunyikan kasus ALOR ini, karena ya itu sih balik lagi seperti kasus-kasus alien lainnya, kalau dia cerita ya dihujat bener, apalagi polisi ya kan, kayak jadi dia kayak nggak berhasil menangkap ini, jadi dikira kayak lu paling gagal menangkap penjahat, jadi alasannya alien gitu. Kalau mistis juga sih bayangan gue. Nah ini yang nulis tadi kan si Jacob Salatun, dia bukan orang sembarangan bro. Jadi bukan kayak apa ya, bukan sekedar
peminat UFO doang. Dia jadi pernah punya karir militer tuh. Terus dijuluki bapak UFO karena dia sering mencetus gitu pendiri studi UFO Indonesia. Terus dia juga salah satu pendiri LAPAN, bro. Apa tuh LAPAN? Yang lembaga antariksa Indonesia kayak NASA. Tahu. LAPAN. Jadi dia yang disuruh Soekarno untuk membikin instansi LAPAN itu salah satunya. Jadi bukan main-main. Jadi anggapannya kayak orang NASA nih. Nulis buku tentang alien di Indonesia gitu. Tapi sebelum masuk ke kasusnya, gue pengen sedikit memberikan informasi tentang buku yang ditulis oleh Hynek tahun 1972, judulnya The UFO Experience A Scientific Inquiry. Ternyata alien encounter tuh ada klasifikasinya. Ya, jadi ada levelannya dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Kayak setan ya? Iya. Kalau di bukunya si Hynek ini dia ada 6 klasifikasi. Yang pertama katanya nocturnal lights. Jadi kayak misalkan malam-malam ada cahaya doang, cahaya yang nggak tahu itu apa, itu di klasifikasi pertama. Yang kedua daylight disk, jadi kelihatan benda aneh ketika di siang hari atau pagi hari gitu. Yang ketiga ada radar visual, jadi ketika benda aneh itu masuk ke rekornya, misalkan pesawat militer di radarnya kelihatan, itu yang nomor 3 tuh klasifikasinya. Terus yang keempat ada close encounters of the first kind atau disingkat CE1. Ini visual sighting, jadi lu melihat objek itu dengan jarak sekitar 150 meter. Iya. Jadi ngeliat objeknya lumayan dekat lah, nggak jauh-jauh banget. Dan memperlihatkan kayak detailnya sedikit. Kayak lu ngeliat apa, misalkan di jendelanya ada apa, yang termasuk klasifikasi keempat atau close encounters of the first kind. Terus ada yang selanjutnya close encounters of the second kind. Ini jadi ketika ada event UFO yang menginterference benda-benda di sekitar. Kayak misalkan laptop lu rusak gara-gara si UFO itu datang. Itu termasuk di sini. Jadi kena ke secara fisikal tuh berasa impact gitu si UFO-nya. Yang terakhir karena ada close encounters of the third kind, ketika entity-nya present. Jadi lu ngelihat ada alien nih. Misalkan di UFO-nya gitu, aliennya lagi jalan gitu. Itu termasuk kayak close encounters of the third kind yang terakhir. Tapi sebenarnya setelah bukunya si Hynek ini, salah satu temennya ada yang lanjutin. Jadi ada close encounters of the fourth kind sama fifth kind. Yang fourth kind itu seingat gua alien abduction. Itu masuknya di fourth kind. Iya. Terus yang fifth kind itu masuknya ketika lo di abduct, terus secara fisik ada lukanya, misalkan kebakar atau apa, atau bedah, itu masuknya fifth kind gitu. Nah berdasarkan ini ternyata ada film-film kayak Close Encounters of the Third Kind tuh berdasarkan buku ini ternyata, bro. Nah ini ternyata si ALOR masuknya adalah Close Encounters of the Third Kind. Yang keberapa tuh? Yang nomor 6, cuma jatuhnya CE number 3. Yang ngelihat dari jauh ya? Ngelihat entitas secara langsung gitu, mau humanoid, robot apa segala macem, masuknya di sini. Jadi kisahnya adalah si Alwi Alnada tadi nih, pensiunan polisi yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor polisi di daerah tersebut. Dia menceritakan di bukunya. Jadi dari kejauhan para penduduk desa melihat orang-orang aneh berpakaian aneh berjalan di sisi terpencil pulau. Katanya ada sekitar 6 makhluk yang ada di pulau itu. Makhluk tersebut tampak humanoid dengan kulit kemerahan dan rambut panjang warna silver. Silver terus katanya bergelombang gitu. Terus katanya bervariasi juga, ada yang punya brewok, ada yang enggak. Jadi ada rambut di bawah kepalanya juga, nggak cuma di atas. Berapa tadi dia tingginya sih kalau dia lihat? 180-an sampai 2 meter. Sekitaran segitu. Di atas rata-rata orang Indonesia pasti, jadi lebih tinggi pasti ngeliatnya. Terus mereka mengenakan pakaian ketat berwarna biru tua dengan kerah tinggi. Terus ada katanya di ikat pinggangnya itu ada silinder logam panjang. Yang mereka awalnya nggak tahu itu buat apa. Terus memakai sepatu boots hitam kayak militer gitulah bentuknya gitu. Terus beberapa penduduk melaporkan kalau makhluk ini kayak mencari sesuatu di pulau itu, kayak nyari-nyari di perumahan warga itu. Nggak tahu mencari apa gitu ya. Terus kisahnya berlanjut, katanya ketika si alien itu ke pemukiman warga, katanya aliennya tampak bingung dan ketakutan. Akhirnya dikepung, bro,
sama warga. Anjing. Terus sempat ditembak, enggak ditembak sih, maksudnya dipanah sama ditimpukin. Ditimpukin bet. Terus dia panah dan tombak. Sakitannya nih gimana? Dan ternyata ada seal tidak terluka oleh senjata mereka. Oh my god. Berarti ada seal gitu ya? Nggak tahu ya, aneh juga sih. Pokoknya intinya mereka nggak ketusuk terus jatuh, enggak. Lari, mereka langsung ngelompatin orang ya bahkan. Lompatin itu mereka kayak pencar gitu kan. Jadi ada yang lompatin dan menghilang tanpa jejak. Terus katanya ya itu sih aneh banget, maksudnya lu dipanah, ditombak, tapi ini maksudnya gue juga nggak tahu ya kebenarannya seberapa akurat, cuma yang diceritakan di buku ya gitu. Gak kena bro, teknologi macam apa itu? Kena tuh yang lemparnya itu ya? Ya bisa jadi sih ya? Kayak udah dikerumunin anjay. Iya sih. Terus akhirnya kan menghilang. Tapi dia nggak dia nggak ada komunikasinya saat itu. Belum, nggak ada. Mungkin ada kali ya, kayak cuma teriak doang kali ya. Iya. Kayak gitu doang. Cuma intinya dia menghilang tuh. Terus nggak jauh dari ibu kota ada seorang penduduk juga nih lain nih dari daerah lain namanya Kalabahi. Dia melaporkan katanya ketemu juga sama tapi si Kalabahi ini nggak tahu ada insiden alien di desa yang tadi tuh. Jadi dia cuma ngasih tahu ada pertemuan yang sangat aneh gitu menurut dia, kayak ketemu makhluk aneh gitu bro. Tapi kalau seandainya dia udah bilang makhluk aneh, berarti kayak ini bentuknya emang bukan beda dari manusia gitu. Iya maksudnya. Kalau tinggi doang mungkin orang bisa ini manusia tapi lu tinggi. Humanoid gitu. Kayak orang gitu, punya tangan punya kaki, cuma mukanya kali ya. Kayak kulitnya beda, terus rambutnya kan putih anjir, putih bergelombang gitu, aneh banget. Terus yang si Kalabahi ini katanya dikelilingi oleh pria-pria berpakaian seragam aneh. Mereka semua berbicara tapi bahasanya nggak ada yang dikenal sama penduduk desa tersebut gitu. Terus menurut saksi saat itulah salah satu makhluk tersebut melumpuhkannya dengan silinder logam, digebuk bas sama aliennya. Jadi salah satu temennya Kalabahi lah atau penduduk di daerah situ. Nah saat dalam keadaan tidak bisa bergerak, deketin tuh si orangnya. Terus kemudian salah satu makhluk itu mengeluarkan kayak jam gitu, kayak jam. Terus keluar, nggak tahu ini hologram atau bukan, cuma intinya keluar gambar. Dan katanya penduduk situ bisa ngeliat di jam itu kayak ada tempat yang mereka belum pernah lihat. Nggak tahu itu di mana maksudnya, cuma kayak ada gunung, lembah gitu-gitu. Jadi bisa kelihatan sesuatu di jam itu gitulah intinya. Kayak diperiksa gitu sih orang yang digebuknya itu sih. Iya, sampai sekarang teknologi juga nggak ada. Gue tadi mikir kalau teknologinya ada kayak mungkin dia udah punya duluan atau gimana gitu. Tapi 1959. Iya makanya. Jamnya jam apa anjir jam segitu? Iya. Keren sih. Gak tahu hologram atau bukan. Nah, di dekat area tersebut ada juga seorang anak berusia 6 tahun hilang selama sehari penuh. Kemungkinan diculik. Nah, setelah 24 jam menghilang, mereka menemukan anak tersebut di sebuah ladang terpencil. Ia dalam keadaan syok dan bingung. Kemudian ia menceritakan bagaimana ia telah dibawa oleh pria-pria berpakaian biru yang aneh ke dalam hutan. Terus di sana mereka melakukan beberapa pemeriksaan medis terhadap anak tersebut katanya. Terus tapi anak itu pokoknya dia bilang kalau makhluk-makhluk itu menawarkan makanan apapun yang dia inginkan bro. Tapi kok dia ngerti anjing ini anak kecil? Ya, gak tahu ya. Pokoknya kayak mungkin secara telepati atau gimana gue gak ngerti juga. Atau mungkin dia nyodorin makanan. Iya. Tapi anaknya mau itu gitu, mau ini gitu. Jadi menawarkan makanan apapun yang ia inginkan. Anjay. Keren deh, tapi maksudnya gue gak nyangka bro Indonesia punya cerita UFO yang cukup keren. Detail loh. Maksudnya imajinasinya kayak imajinasi orang Amerika gitu. Iya. Walaupun lumayan beda sendiri ya, maksudnya bajunya biru gitu ya. Iya, karena kan maksudnya orang Indonesia tuh nggak punya akses dengan tontonan alien. Jadi mereka nggak bakal bisa punya imajinasi yang kayak gini gitu. Kalau orang Amerika kan memang dia yang bener ya, Indonesia yang bener ya. Bisa jadi. Kalau orang Amerika kan memang tontonannya kan ada tuh alien-alienan. Jadi ketika lu bersaksi ngeliat alien pasti kepalanya gede, matanya hitam gede, warnanya abu-abu, ya itu kan standar alien di Amerika gitu ya. Kalau Indonesia nggak punya bro, apalagi tahun 1959 di NTT. Iya. Itu tontonan tentang alien tuh nggak masuk. TV juga ada belum tahun segitu? Udah ada cuma pasti nggak bakal TVRI nyariin alien udah terbatas. Nggak bakal masuk tontonan kayak alien gitu. Orang zaman sekarang aja bioskop Trans TV nyarinnya film-film jadul ya. Iya. Film-film terbaru mana masuk aja. Gue pernah nonton ini anjir Alien 1 di bioskop ini deh kayaknya dah.
Iya, ya maksudnya kan bioskop sini aja udah tahun segini tapi nyarinya film yang jadul banget, apalagi tahun segitu nggak bakal dapet siaran terkini gitu maksudnya. Iya sih bener sih. Itu license ya. Iya. Terus ratusan mil ke barat katanya di Pulau Pantar, setelah matahari terbenam, pria-pria berpakaian biru tiba dan mulai meneror penduduk. Jadi udah ratusan kilometer di pulau yang lain gitu. Katanya ada pria-pria berpakaian biru katanya berkeliaran membuka pintu dan jendela dan mengintip ke dalam rumah-rumah penduduk. Creepy banget. Mencari sesuatu, gue nggak tahu mencari apa ya. Mencari apa ya? Anjir, gue jadi kepo deh. Kayak ada apa di situ mereka mencari kan, apa? biasa kan kalau cerita-cerita UFO ini kan misalnya kayak nyari apa? Ininya rusak gitu ya. Oh iya. Nah itu kan dia berarti mendarat kan di situ kan ya? Iya. Atau gue bingung juga sih kan kayak kalau Anunnaki gitu kayak mencari emas gitu karena bumi ada emas gitu. Ini gue penasaran sih dia mencari apa gitu yang begitu berharga di Indonesia bro. Ya gitu. Intinya begitu sih. Tapi yang selanjutnya ya setelah laporan warga ya, laporan sudah akhirnya banyak nih laporan kayak gini. Si yang tadi tuh yang gue bilang si Alwi Al-Nadat yang bersaksi, si Regional Police Chief-nya akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan prajuritnya lah bisa dibilang, polisi-polisinya untuk menginvestigasi kasus ini. Akhirnya ke bagian timur di desa yang Kalabahi itu mereka menginvestigasi dan ketemu bro. Jadi malam-malam ketemu tuh sama aliennya katanya. Oh, malam-malam. Berarti dia lama juga ya aliennya ya, seharian ya? Iya makanya. Kan biasa kan kayak cuma sebentar cabut. Dia nggak takut tunjukin dirinya dia gitu loh maksud gue. Iya bener. Terus katanya ngelihat di malam disergap bro. Mereka udah bawa senjata api semua katanya. Terus udah berjarak 13 meter dari para polisi itu ditembakin bro. Tapi nggak ada darah sama sekali, nggak ada yang kena. Feeling gue ada shield yang kayak cuma Nah itu kan shield ya. Iya. Tapi nembus ke pohon belakangnya ada marks pelurunya gitu loh. Kayak nembus aja. Bukan sih. Jadi setan. Bukan sih. Kalau kayak gini kalau alien gue lebih percaya kayak dia menghindar atau kayak maksudnya dia melihat karena teknologinya itu jadul mungkin pistolnya ya dia bisa menghindar dengan mudah gitu dalam bayangan gue Riz. Gue shield aja sih kalau gue vet. Kalau shield juga kayak terlalu ini deh. Apa? Modern. Terlalu film kalau shield. Ya. Masa nembus anjing kayak jelas banget ya. Iya kalau nembus jadi setan aja ya. Iya. Ya pokoknya intinya pelurnya nggak ada yang kena dah, nggak ada darah sedikit pun. Apa dia kayak The Flash bisa set gitu. Pokoknya setelah kejadian itu yang ketemu sama polisi udah hilang itu si orang-orang berpakaian biru itu. Terus setelah mereka menghilang, kejadiannya sudah terjadi. Beberapa hari kemudian warga-warga di desa itu ngelihat ada UFO bisa dibilang lah ya, yang bentuknya mirip telur lonjong gitu katanya, terang cahaya terus pergi flying across the Indian Ocean. Oh, kayak terbang. Makanya itu gitu. yang itu mungkin yang bikin kayak wah alien nih atau UFO karena ada satu UFO, ada unidentified object yang terbang setelah kejadian si orang-orang berpakaian biru. Mungkin kalau nggak ada UFO itu setan kali dia. Iya, udah pasti setan. Iya, anjir. Cuma kalau udah ada benda terbang, iya sih. Gue selalu sempat mikir kayak, kayaknya gue yakin orang Indonesia nggak sebodoh itu sih untuk membedakan manusia dan entitas yang dia nggak kenal gitu. Iya. Iya kan? Masih kalau mikir, ya gue mikir tadi, ya apa karena orang Belanda, tapi ya orang Belanda juga udah sering lihat orang Belanda pasti itu kan range-nya nggak jauh-jauh banget deh dari penjajahan gitu kan saat itu. Dan apalagi pakaiannya dia nggak kenalin, udah pasti tentara Belanda dia tahu lah gitu, warna kulit merah, terus ini putih rambut, ada yang berjenggot, udah aneh anjir. Nah itu udah kelar sama itu sebenarnya, cuma gue nggak tahu sih benar atau enggak ya. Gue masih bingung ditembak, nggak tahu ya. Tapi kalau tadi Faris tidak mengeluarkan statement penembakan nembus tadi ini ya anjir. Iya sih. Tapi kan kita tidak tahu kejadian sebenarnya gitu ya. Siapa tahu kan itu udah karena mulut ke mulut jadi berubah. Semalam kan? Malam kan lagian. Gue lebih percaya teknologi kita jadul sih. Dia dengan mudah menghindarinya sih. Udah pakai ini kan? Apa? Iya. Jam Conan. Jam Conan. Anjing bisa ngebius anjing. Tidur sarubah suara.
Gigi bro. Ternyata keren ya. Indonesia punya cerita alien yang cukup keren menurut gue. Detail sih Nis. Tapi keren loh maksud gue, berarti dia berhasil ngumpulin tuh orang yang lihat dari berapa kilo ini, ada anak kecil, ada ininya, berhasil tuh ke track. Berarti maksudnya udah publik, maksudnya udah cukup besar lah di situ. Dan reportsnya itu kan dari orang yang dari berbeda apa sih namanya, beda lokasi gitu. Jadi nggak bisa kayak misalnya tersebar rumor dari sini terus gue bikin rumor palsu, gue ngeliat alien gitu, nggak bisa. Iya. Kayak orang yang berbeda mengalami kejadian dengan, makanya itu yang membuat gue bilang kayak anjir nih alien ini yang di ALOR ini menarik nih. Tapi sebenarnya dari dia melompati warga-warga aja udah kayak anjir kayaknya keren. Ilmunya semana nih. Avatar gue ngebayangin Avatar. Iya gitu sama Fet. Kayak model-model tinggi gitu Fet. Tinggi gitu. Tapi dia merah Fet. Kan biru anjir. Gambarnya gue nggak tahu sih ini gambar asli penggambaran dari itu atau bukan, tapi yang digambarkan kayak gini bro. Iya, gue kebayang juga sebenarnya model-model kayak baju Fantastic Four gitu loh, betul lu. Yang gue kebayang tadi. Atau apa? Yang saya Star Trek. Iya. Star Trek iya. Keren sih. Cuma berarti jenis-jenis alien tuh banyak juga berarti. Beda-beda kan yang di Brazil beda. Brazil yang ditahan, Varginha ya, yang langsung diblokade kan. Itu beda. Roswell beda. Banyak berarti jangan apa memang udah lalu lalang ya di bumi kita ini. Udah pada mampir ya. Udah pada mampir sebenarnya bro. Berbagai macam tata surya dan planet anjir. Karena beda-beda kan, Roswell beda, Varginha beda. Terus yang di banyak lah yang beda-beda. Yang sininya apa? Kena ada yang kasusnya Bimo dulu. Ini yang ada yang cowok ya. Iya yang kena apa? Kena knalpot. Iya. Knalpot. Ada tandanya. Itu beda kan. Anjir sih. Iya sih. Anjir mantap bro. Mantap. Gue suka sih. Faris untuk aliennya selalu fresh anjir. Tapi gue penasaran sih sebenarnya kita udah berapa banyak bahas alien. Mungkin Adriansah kalau boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya. Iya kan? Harusnya dia tahu sih. Judulnya yang di YouTube aja. Apa aja atau enggak ya campur sama yang di Noise lah, yang Noise kan Noise ada. Noise episode 1 tuh kita udah paralel ke YouTube belum ya? Belum harus. Yang ini ya. Lupa gue. Cuma boleh lah Adiansa coba berapa episode alien anjir kata Adiansa. Bangsat lu mentang-mentang gue suka dengerin jadi gue tahu semua, enggak semua bro. Tapi menarik. Bener enggak? Ini kayaknya salah satu kasus apa bisa dibilang? Earliest apa sih bahasa Indonesia? Recent. Malah lawan kata anjing. Si earliest case dari Indonesia, alien Pertama case atau UFO ya, case di Indonesia kayaknya deh tahun 1959, dan mungkin bisa dibilang yang paling meyakinkan juga sih menurut gue. Paling awal. Yang paling meyakinkan juga bro. Yeah. Tapi kalau Indonesia tuh ada gitu. Banyak juga kan sebenarnya kan yang crop circle. Iya. Tahu pernah dah yang ramai sampai ke TV dah. Waktu kita masih bocil. Crop circle dulu di Jawa ya. Iya. Tapi kita juga belum pernah. Gede banget tapi men. Iya kita belum pernah itu bahas apaan ya? Crop circle ya. Apa cuma ada penjelasan enggak dulu? Crop circle katanya kalau alien mendarat terus pas kucing gitu kan jadi crop circle kan? Iya. Kalau penjelasan manusianya apa? Orang. Kalau waktu itu ada soalnya di Amerika. Tapi kalau lihat dari atas tuh kayak perfect banget kan? Iya. Cuma gue sempat nonton sih di Amerika ada orang yang ngaku kalau itu mereka yang bikin. Oh itu mereka. Cuma ada beberapa kasus memang kayak aneh kayak nggak mungkin kalau orang yang melakukan itu. Ntar bisa kita bahas sih crop circle gitu. Berapa crop circle yang paling aneh lah ya. Yang ada main di Indonesia ada gue nonton di berita. Boleh. Gue nonton di berita pas di live. Tapi kalau ini gimana bro? Percaya nggak lo bro nih alien bro? Ini keren sih sebenarnya sih. Keren tapi. Dan yang melihat berarti saudara senegara ya berarti. Cuma gue tuh masih kayak apa ya? Indonesia pada tahun itu gue masih ini sih nggak bisa ngeliat kalau mereka bohong tentang alien gitu. Kalau tentang setan sih gue nggak bakal percaya ya. Karena mitosnya tuh udah ada lama setan. Cuma kalau alien itu apa ya? Indonesia kayak belum sampai ke situ dah pada zaman itu. Apalagi warga-warga bersaksi gitu, polisi bersaksi. Betul. Jadi percaya gue. Kalau gue lebih gini, kalau ini kita ngomongin cerita yang tadi lu bacain semuanya kronologinya itu adalah benar gitu ya. Maksudnya gimana ya? Kalau pasti benar itu benar ya. Tapi maksud gue tuh yang buat gue 50-50 adalah ketika di tempat yang berbeda, orang yang berbeda bisa melihat
kriteria atau orang jenis ini yang dia lihat tuh sama gitu. Iya. Maksudnya mereka bersaksinya sama semua deskripsinya. Iya itu loh maksud gue, bersaksinya tuh ngurutnya tuh sama. Itu yang ngebuat gue kayak anjir, kayaknya nggak mungkin udah pindah ini lagi, pindah lokasi lagi, jauh lagi lokasinya anjir. Masih ngeliat yang sama lagi, sampai anak kecil anjir. Harusnya anak kecil masih hidup tuh. Sekarang nih kayaknya nih. Udah 1959 1960. Masih sih harusnya. Kalau dia hidup sehat, gaya hidupnya sehat bisa masih. Atau enggak apalagi dikasih makanan dari alien. Iya, dikasih makanan alien boleh minta apa aja ya saat itu ya. Tapi kan itu maksudnya kejadiannya enggak dalam waktu yang sama. Kayak dari satu lokasi ke lainnya pasti ada waktunya. Maksudnya sejam bisa lah nyampe alien ke sana OTW. Semenit malah Riz, enggak hitungan sejam aja. Sejam kan maksudnya enggak langsung malam. Bisa aja memang aliennya ke sana gitu. Gue penasaran sama teman-teman kita yang di NTT sih. Apa dengan kasus ini tuh mereka sebesar apa? Maksudnya sampai sekarang tuh jadi kayak biasanya kalau di kita nih. Kalau di kita kan Pitung nih ya kan. Pitung nih ada di sini lokasinya, ini ada di sini, kita tahu gitu. Nah, nih ALOR ini di mereka tuh di teman-teman NTT kita di sana seperti apa? Tapi gitu. dulu NTT tuh Belanda doang palingnya yang bisa ke sana kali ya. Enggak tahu gue. Maksudnya kriteria orang Belanda tuh kayak gimana nih? Belanda mau bule biasa aja, Fit. Kita kan bule biasa ya. Gak bakal rambutnya putih ya. Rambut putih mah main bola kali sekarang. Ini mah dicet. Maksudnya kan kayak siapa tahu ya. Iya, siapa tahu kan kemungkinannya masih mereka ada tuh lihat gitu orang. Tapi maksud gue tadi gue bilang, Fet, karena range-nya kan 59 ya. Apa orang-orang sesepuh itu kan tahu juga pasti pernah lihat orang Belanda dan lain sebagainya. Apalagi kita juga udah merdeka gitu. Pakaiannya juga pasti kurang lebih kita tahu. Kalau misalnya pakaiannya udah ngetat berwarna biru juga cukup aneh sebenarnya. 1959 soalnya udah lumayan ke 45 ke 59 kan lumayan lama juga ya. Iya. Iya sih. Menarik juga sih, keren sih ini. Bisa apa? Bisa nggak kena lagi udah diserang 2 kali berarti ya? 2 kali. Satu dikepung tapi senjatanya senjata ini ditombak tradisional. Satu lagi udah pakai senjata api. Nggak kena. Kayaknya ini salah satu ras paling kuat ya. Kuat ya. Bisa jadi sih. Kayak yang Farjinya kan luka bener. Ditembak. Yang langsung ke pojokan ya? Iya. Ada darahnya. Farjina yang gimana ya? Ada yang kecil. Yang kayak apa? Apa sih ada? Berlendir. Iya berlendir. Yang digambar sama anak kecil apa sama orang tuh. Anjing gua kayaknya ingatan. Itu main blowing juga anjir Bim. Orang langsung diblokade sama pemerintah. Gak jelas. Yang diblokade. Cuma yang dia ditembak siapa yang polisi? Siapa? Aliennya. Aduh gue lupa kronologi pastinya. Gue lupa lukanya gara-gara apa. Cuma kan yang dibawa sama polisinya tuh, yang dibawa ke mobilnya. Terus polisi besokannya mati. Iya. Gara-gara lendirnya. Iya. Kayak bukan ditembak, mungkin ya luka kecelakaan pesawat kali ya. Iya. Kayaknya ya. Lupa juga gue. Tapi itu bro. Menarik sih. Anjay. Peralienan. Oke lah. Itu dia kasus alien dari Faris, dari ALOR. Gokil. Kita udah bahas dari 24 kepribadian. Ada Ferdian dari Pulau. Ada Faris sekarang alien. Apalagi minggu depan kita live. Soalnya biasanya ya kan. Live bahas apa langsung terus di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian yang punya teori bisa langsung terus di kolom komentar juga. Mau rekomendasi apa dan kita akan bacain nanti komen kalian. Like, subscribe sama komen juga. Thank you buat yang kemarin udah ada yang beli tuh OTM card yang dari dosen dia. Masih ada, silakan aja dibeli. Terus juga jangan lupa share ke teman kalian juga. Dan segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Thank you guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.